Oke, sekarang kita berlanjut ke service pertama yang akan kita bahas, yaitu adalah Total Cost of Ownership Calculator atau TCO Calculator. Ini adalah service yang ada di Azure yang disediakan gratis. Bisa digunakan oleh semua orang yang tidak perlu memiliki subscription Azure, sudah bisa menggunakan ini. Fungsi dari TCO Calculator itu adalah membandingkan biaya. Kalau misalkan kita menggunakan infrastruktur standar yang ada di data center dengan memindahkan workload yang kita punya ke Azure dengan infrastructure as a service. Perbandingannya kenapa menggunakan infrastructure as a service? Karena tentu infrastructure as a service itu kalau misalkan dibandingkan dengan beberapa tipe cloud service lainnya, tentu yang paling mahal itu adalah infrastructure as a service karena dia menyimpan atau kita membayar service yang belum tentu digunakan seperti itu. Jadi kita menyewa, misalkan kita menyewa laptop atau menyewa sebuah VM virtual machine, tapi belum tentu kita menggunakan virtual machine tersebut dalam resource yang kita gunakan. Dalam prosesnya, TCO Calculator ini tampilannya seperti yang ada di kanan. Kita akan lihat total on-premise cost breakdown. Dia akan membreakdown penggunaan biayanya. Ini penggunaannya US dollar di contoh ini. Ada hardware, dari sisi software, electricity, data center, networking, storage, dan juga IT labor, pekerja yang mengurusi data center tersebut. Lalu ini juga akan dilihat bagaimana Azure breakdown jika menggunakan Azure. Di sini ada compute, di sini ada yang hijau ini adalah storage, dan yang kuning ini adalah IT labor. Kita lihat kalau yang jelas perbandingan ini perbandingan umum ya. Kalau misalkan dari segi tenaga kerja yang diperlukan ketika kita memindahkan dari data center yang normal ke cloud pasti berkurang karena kita tidak perlu lagi mengurusi masalah seperti pengadaan barang, procurement, kita juga nggak perlu ngurusin tentang manajemen dari hardware-nya tersebut, bagaimana crimping kabel itu dihubungkan satu sama lain, itu tidak perlu diurus seperti itu. Dan masalah terkait di level hardware itu tidak akan pernah keluar, tidak pernah akan dipermasalahkan ketika kita menggunakan cloud. Lalu di sini dari sisi biru ini ada sisi compute, ini hardware, ini compute, ini agak kurang bagus ya perbandingannya. Intinya kalau di Azure itu kita tidak membeli hardware, tidak membeli komputer fisik, tapi yang dibeli itu adalah yang kita bayar adalah compute resource seperti virtual machine yang digunakan secara sewa, bisa dengan reserve instance yang bisa 3 tahun, 5 tahun, atau bisa juga dengan pay as you go, di mana kita bayar setiap bulannya. Seperti itu. Di sini banyak yang berkurang, contohnya electricity, kita tidak di sini di cloud tidak ada yang namanya electricity, karena tidak ada electricity, tidak ada juga terkait data center, tidak ada masalah data center itu tidak ada ketika kita pindah ke cloud. Yang ada itu hanyalah ini storage itu penyimpanan di mana terkait disk, terkait ini disk operating system dan disk dari persistent disk yang digunakan untuk file dan seterusnya. Proses untuk menggunakan TCO Calculator ini ada di sebelah kiri, define workload. Pertama kita menentukan workload-nya apa saja yang akan digunakan, lalu kita adjust, kita sesuaikan dengan apa yang akan kita gunakan, lalu kita klik view report yang akan menghasilkan report dari kalkulator tersebut. Selengkapnya nanti kita akan lanjut ke bagaimana cara menggunakan Azure TCO Calculator setelah ini. Oke, sekarang sudah kita buka TCO Calculator. Ini URL yang bisa digunakan untuk membuka TCO Calculator. Di sini kita lihat ada tampilannya, ini adalah prosesnya tadi kita sudah bicarakan, ada define workloads, ada adjust assumptions, dan terakhir view report. Di sini kita bisa lihat ada proses define workload, itu ada servernya, kita bisa menggunakan server apa saja yang bisa kita gunakan, lalu ada database apa saja yang mau kita gunakan,
Dari sisi storage-nya apa saja, seperti hard disk drive atau SSD. Lalu dari networking, sebenarnya berapa banyak amount data atau bandwidth yang akan digunakan dari sisi outbound traffic-nya. Kita coba satu persatu. Anggap kalau misalkan kita di data center kita itu memiliki workload merupakan Windows atau Linux server, yaitu adalah physical server fisik, atau bisa server fisik atau virtual machine. Virtual machine ini berarti kan dia ada di dalam Hyper-V. Lalu jumlah VM-nya itu bisa dibilang ada 20, kita punya 20 VM dalam Hyper-V. Dengan CPU-nya bisa dibilang ada 4 lah, jangan banyak, core-nya 8, sekarang kita punya 8 core. Lalu RAM-nya ini 1 tera itu 1 tera kurang 1002. Oke, 48. Oh, maksimum 48. Oh, gigabyte, sorry. Ini gigabyte. 448 gigabyte. Ini per dia optimal space. Kita lihat di sini, kalau misalkan kita anggap kita memiliki virtual machine seperti ini, di dalam Hyper-V ada 20 VM. Lalu kita punya database juga. Misalkan kita punya database-nya adalah SQL Server, license-nya Enterprise, SQL Server, Windows, data center-nya operation system license-nya itu adalah center, artinya bisa dipakai untuk banyak instance selama di data center yang sama. Servernya saya bilang ada 5 gitu. Kita lihat di sini ini agak sama semuanya destination-nya. Nah, ini destination kita asumsi misalkan kita memiliki Microsoft SQL Server yang ada di on-premise, kita mau migrasi ke SQL Database Managed Instance atau SQL Server VM. Anggap saja kita masuknya ke VM. Kita lihat seperti ini. Lalu dari sisi storage kita pilih storage-nya SSD. Ini untuk performance tentunya akan lebih bagus dengan SSD. OPS kita ambil sini 2000. Oke, 20.000. Oke, aman. Kita coba next. Di next ini kita lihat assumption yang kita lihat di sini. Pertama dari hybrid benefit. Apakah kita sudah memiliki license untuk hybrid benefit atau kita tidak memiliki hybrid benefit? Nah, ini terkait. Lalu di sini ada GRS. Apakah kita butuh geo-redundant storage di mana data kita akan di backup di region lain? Ini contoh ini untuk storage yang kita punya. Dari virtual machine cost, apakah kita menggunakan B series? B series ini sebenarnya bukan untuk production tapi untuk development, di mana penggunaannya itu sangat fluktuatif, dan ketika kuotanya habis maka kita tidak bisa menggunakan B series lagi. Tapi kalau misalkan penggunaan kita fluktuatif dan seperti development, kita pakai dalam waktu sebentar lalu nanti kita tidak gunakan lagi, maka kita bisa menggunakan B series. Tapi kalau misalkan dia intens, kita workload itu harus terus berjalan tiap saat, maka kita tidak boleh menggunakan B series. Ini ada asumsi electricity dan lain-lain. Asumsi ini ada banyak, nanti bisa dicoba masing-masing. Kita coba next. Nah, sekarang kita lihat masuk view report. Di sini akhirnya bisa keluar reportnya. Selama 5 tahun, kita bisa menghemat $207. Kita di sini nggak ada pilihan mata uang. Oke, jadi kita menggunakan dolar di sini. $207. Kita lihat di sini, kalau misalkan di on-premise, dia akan garis biru. Kalau misalkan menggunakan Azure, dia garis hijau. Ini ada perbandingannya. Untuk compute, dihabiskan 85% jika kita menggunakan on-premise. Kalau misalkan kita menggunakan Azure, 34% cost-nya itu ada di compute. Tetap paling banyak compute, tapi data center dan networking tidak ada. Ini berbeda sekali dengan di on-premise. Lalu di storage, di sini di on-premise tidak ada, kosong, tapi di Azure itu ada 54%, dari IT labor di Azure naik, di sini 12%. Ini pertimbangannya saya lupa, ini nggak dijelasin lagi kenapa 12%. Tapi di sini bisa kita lihat juga
Ini beda tipis. Di sini IT labor itu harganya nggak sampai segitu. Oke. Nah, ini juga perbandingannya tadi seperti tampilan yang ada di slide. Nah, ini juga lebih detail breakdown summary-nya apa saja yang harga-harganya di sini. Jadi IT labor-nya di sini 47, di sini 49%. Jadi meskipun persentasenya itu besar di sini, persentase penggunaan untuk IT labor-nya 12%. Tapi meskipun di on-premise 8%, tapi ternyata jumlahnya itu tetap lebih besar dari IT labor yang on-premise ketimbang IT labor yang menggunakan Cloud Azure. Gitu. Kalian bisa coba satu-satu mencoba ini semua fitur-fiturnya. Ini juga ada tombol untuk download dan share, dan untuk save kalau ingin menggunakan Azure TCO Calculator.